Aku tidak pernah percaya benda-benda bisa menjaga manusia. Yang bisa menjaga kandungan, menurutku, cuma Tuhan, tubuh yang kuat, dan pikiran yang tenang. Tapi malam itu, semua keyakinanku mulai retak. Pelan, nyaris tak terasa. Hari itu hujan turun dari sore. Gerimis tipis yang bikin jalanan licin dan udara dingin nempel di kulit. Aku baru pulang kontrol kandungan dari rumah sakit tempatku bekerja sendiri. Ironis, Jah. Seorang perawat yang tiap hari menenangkan orang lain, tapi tiap dengar detak jantung bayinya sendiri malah deg-degan berlebihan. Usia kandunganku masuk 5 bulan. Anak pertama. Penantian yang gak sebentar. 2 tahun pernikahan, 1 kali keguguran, dan ratusan doa yang kusebut dalam hati tiap habis salat. Begitu masuk rumah, aroma minyak kayu putih langsung nyambut hidungku. Ibu mertua duduk di ruang tamu, rapi, rambutnya disanggul seperti biasa. Tangannya sibuk mengelus tas kecil berwarna coklat tua di pangkuannya. Akhirnya pulang juga, katanya sambil tersenyum. Senyum yang terlalu siap, seolah sudah dilatih di depan cermin. Aku mengangguk, menaruh tas, lalu mencium tangannya. Iya, Bu. Tadi kontrol sebentar. Ia menepuk sofa di sampingnya. Sini. Duduk. Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa ada sesuatu di baliknya. Seperti orang yang mau bicara penting, tapi takut kalimatnya sendiri. Aku duduk. Tanganku refleks menjelas perut. Gerakan kecil dari dalam membuatku tersenyum tipis. Alhamdulillah sehat? Tanyanya. Sehat, Bu. Kata dokter juga janinnya aktif. Ibu mertua mengangguk, tapi matanya tak lepas dari perutku. Tatapannya, bukan bahagia sepenuhnya. Lebih mirip cemas. Atau bersalah. Aku sulit menjelaskannya. Lalu ia membuka tas kecil itu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah gelang. Gelang itu sederhana, rantai tipis berwarna emas kusam, dengan bandul kecil berbentuk lingkaran. Tidak ada ukiran nama, tidak ada batu permata. Tapi saat ia menyentuhnya, jarinya bergetar halus. Ini, katanya pelan, ibu mau kasih ke kamu. Aku menatap gelang itu. Gelang. Ia mengangguk. Warisan keluarga. Aku hampir tertawa kecil. Bukan mengejek, lebih ke refleks. Bu, saya jarang pakai perhiasan. Ibu tahu, katanya cepat. Lalu, setelah jeda singkat, ia menambahkan, tapi ini beda. Nada suaranya berubah. Lebih serius. Lebih dalam. Ini untuk menjaga kandungan kamu. Kalimat itu membuat senyumku membeku. Menjaga? Gimana maksudnya, Bu? Tanyaku hati-hati. Ia menarik napas panjang. Dari hal-hal yang gak kelihatan. Aku menahan diri untuk tidak langsung menolak. Aku tahu, bagi sebagian orang tua, kepercayaan semacam itu bukan hal sepele. Apalagi ibu mertua. Sejak aku menikah dengan anaknya, beliau memang dikenal religius, tapi juga percaya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Bu, kataku pelan, insya Allah semua dijaga sama Allah. Iya, jawabnya cepat. Ini juga ikhtiar. Ia meraih tanganku sebelum aku sempat menariknya. Yari-yari ini dingin. Terlalu dingin untuk ukuran seseorang yang duduk di ruang tamu tertutup. Ia memakaikan gelang itu di pergelangan tangan kiriku. Saat pengaitnya terkunci, entah kenapa aku merasa berat. Bukan di tangan, tapi di dada. Seperti ada sesuatu yang ikut mengikat napasku. Jangan dilepas, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Bu? Apapun yang terjadi, lanjutnya, menatapku lurus, jangan kamu lepas gelang ini. Terutama kalau kamu lagi kerja malam. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ibu kayak film horor. Ia tidak ikut tertawa. Wajahnya justru pucat. Matanya berkekak-kekak. Ibu cuma gak mau kehilangan lagi, katanya lirih. Kalimat itu menggantung di udara. Kehilangan siapa, Bu? Tanya aku. Ia menggeleng cepat. Gak apa-apa. Sudah. Kamu capek. Istirahat. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu pergi ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap gelang di pergelangan tanganku. Entah kenapa,
Bandul kecil itu terasa hangat. Seolah menyerap suhu tubuhku, atau sebaliknya. Malam itu, aku berangkat kerja shift malam. Rumah sakit tempatku bekerja sudah seperti rumah kedua. Lorong-lorong putih, bau antiseptik, suara roda ranjang pasien, semuanya akrab. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di sini. Tapi malam itu terasa berbeda. Sejak langkah pertama memasuki gedung, aku merasa diawasi. Aku menepis perasaan itu. Mungkin cuma hormon kehamilan. Mungkin sugesti karena gelang aneh tadi sore. Di ruang ganti, aku mengganti pakaian sambil melirik jam. Pukul 11 malam. Shift panjang. Saat aku mengancingkan seragam, gelang itu kembali menarik perhatianku. Pantulan lampu neon membuatnya tampak lebih gelap dari tadi sore. Juma perasan, gumamku. Aku keluar, menyusuri lorong menuju bangsal. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian, padahal lorong itu kosong. Bukan suara langkah. Bukan bayangan. Tapi perasaan. Seperti ada seseorang berdiri sangat dekat. Tepat di belakangku. Begitu dekat sampai aku bisa merasakan napas. Meski tak terdengar apa-apa. Aku berhenti. Menali. Kosong. Halusinasi, bisiku. Aku melangkah lagi. Dan saat itulah, gelang di pergelangan tanganku berdenyut pelan. Seperti nadi. Aku menelan ludah. Tanggangku refleks memegang perut. Tenang, kataku pada diri sendiri. Kamu cuma japek. Tapi jauh di dalam hati, ada satu perasaan yang sulit kuabaikan. Gelang itu, bukan sekadar benda. Dan malam ini, sesuatu sedang terjaga. Shift malam selalu punya suara sendiri. Bukan cuma bunyi monitor jantung atau roda brankar yang diseret pelan, tapi suara yang cuma bisa dirasain, sunyi yang hidup. Sunyi yang ngeliatin balik. Aku berdiri di nurse station bangsal penyakit dalam, mengecek daftar pasien sambil nyeruput teh hangat. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena dingin. Entah kenapa, sejak masuk gedung tadi, perasaanku nggak pernah benar-benar tenang. Gelang itu masih melingkar di pergelangan tangan kiriku. Aku sempat berniat melepasnya sebelum ganti seragam. Tapi kalimat ibu mertua terngiang terus. Jangan dilepas. Terutama kalau kamu lagi kerja malam. Aku bukan orang penakut. Aku sudah sering jaga pasien sekarat, lihat orang meninggal tepat di depan mata, dengar tangisan keluarga jam 3 pagi. Tapi malam ini, rasanya beda. Lebih personal. Burani, suara lila, perajat yunir, menyapaku. Ayah. Kamar 312 minta dicek. Katanya dingin banget, padahal AC normal. Aku mengangguk. Oak. Aku ke sana. Lorong menuju kamar 312 sepi. Lampu sebagian diredupkan, hanya menyisakan cahaya kuning pucat yang bikin bayangan memanjang aneh di lantai. Sepatu putihku berbunyi pelan tiap melangkah. Setiap beberapa langkah, aku refleks melirik ke kaca jendela ruangan, bukan buat lihat pasien, tapi buat memastikan bayanganku sendiri. Aku ingin memastikan, cuma aku yang ada di situ. Di depan kamar 312, aku berhenti sebentar. Tanggangku menjelas perut. Gerakan kecil dari dalam membuatku sedikit lega. Nggak apa-apa, bisikku. Ibu di sini. Aku masuk. Pasien lansia di ranjang menatapku dengan mata setengah terpejam. Suster, dingin kalunya. Aku cek AC, selimut, dan suhu ruangan. Semua normal. Aku tambah satu lapis selimut, lalu menepuk bahunya lembut. Sekarang lebih enak, Pak. Ia mengangguk pelan. Tapi sebelum aku keluar, tangannya menahan lenganku. Suster, katanya lirih, suaranya serak. Epsilona, Pak. Ia menatap pergelangan tanganku. Tepat ke arah gelang itu. Yang ikut kamu, anak kecil ya? Dadaku seperti ditarik ke dalam. Maaf, Pak, aku tertawa kecil, memaksakan senyum. Saya sendiri. Ia menggeleng pelan. Dari tadi dia di pojok. Nggak ganggu. Juma, njeliatin. Tanggangku dingin. Aku menahan napas. Bapak mungkin mimpi, kataku cepat. Istirahat ja. Aku menarik lenganku pelan dan keluar kamar tanpa menunggu jawabannya.
Begitu pintu tertutup, kakiku terasa lemas. Tenong. Pasien lansia. Bisa halu. Bisa salah lihat. Aku mengulang itu di kepala seperti doa. Di nurse station, Lila sedang mengisi laporan. Bu, kenapa mukanya pucat? Kurang tidur. Jawabku singkat. Aku duduk, mencoba fokus ke pekerjaan. Tapi setiap kali aku menunduk, aku bisa merasakan tatapan. Bukan dari pasien. Dari arah yang tidak terlihat. Sekitar pukul 1 dini hari, bangsal makin sunyi. Beberapa pasien tertidur. Monitor berdetak pelan, ritmis. Aku berdiri untuk ronde berikutnya. Saat melangkah ke lorong, gelang itu kembali terasa hangat. Lebih hangat dari sebelumnya. Bukan seperti logam kena kulit, lebih seperti kulit ketemu kulit. Aku berhenti. Mengangkat tangan. Menatap gelang itu lebih dekat. Bandul kecilnya bergetar sangat halus. Bukan goyang karena tanganku. Tapi, berdenyut. Seperti jantung. Ini nggak masuk akal, gumamku. Aku menurunkan tangan, mencoba tertawa sendiri. Tapi tawa itu mati di tenggorokan ketika aku mendengar suara. Pelan. Hampir seperti angin lewat celah pintu. Bu. Aku membeku. Suara itu datang dari belakang. Bukan teriakan. Bukan bisikan seram. Justru, lembut. Seperti anak kecil memanggil ibunya saat bangun dari tidur. Aku menoleh cepat. Lorong kosong. Lampu tetap menyala redup. Tidak ada siapa-siapa. Nggak lucu, kataku, suaraku bergetar. Aku melangkah cepat kembali ke nurse station. Jantungku berdebar keras. Keringat dingin mengalir di punggung. Laila panggilku. Iya, Bu. Kamu dengar sesuatu nggak barusan? Laila menjeniat. Enggak, Bu. Kenapa? Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Aku nggak mau bikin suasana makin aneh. Aku perawat senior. Aku harus kelihatan tenang. Sekitar pukul 2, aku ke toilet staff. Begitu masuk bilik, aku akhirnya menghembuskan napas panjang. Tanganku gemetar saat menyiram air. Aku menatap bayanganku di cermin wastafel. Matoku sikang. Beberku pukit. Dan di pantulan cermin itu, sesaat aku merasa perutku tampak lebih besar dari seharusnya. Aku berkedip. Normal. Hormon, bisiku. Aku mencuci tangan. Saat itu, aku sadar, gelang itu basah. Bukan karena air. Karena keringat. Aku memutar pergelangan tangan, berniat melepasnya. Penggitnya Teresa, masit. Lepas, gumamku, sedikit panik. Aku menarik lebih keras. Tidak bergerak. Jantungku makin kencang. Lepas, bisiku. Dan saat itulah, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Dari arah cermin. Bu, Vanggan. Aku menjerit tertahan, menoleh cepat. Cermin itu memantulkan diriku sendiri. Sendiri. Tapi di balik pantulanku, bayangan itu tidak sepenuhnya sama. Perutnya, rata. Aku menutup mulut dengan tangan. Bayangan itu mengangkat tangan. Gelang yang sama melingkar di pergelangannya. Lampu toilet berkedip. Aku memejamkan mata sekuat tenaga. 1, 2, 3. Saat aku membukanya lagi, pantulan itu normal. Hanya aku. Hanya perutku yang membuncit. Aku terduduk di lantai dingin. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku cuma capek. Bisikku berulang-ulang. Aku cuma capek. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke nurse station dengan wajah seadanya. Aku bilang ke Lila mau istirahat sebentar di ruang staf. Aku duduk di kursi empuk, memejamkan mata. Tanganku otomatis menjelas perut. Dan di sela detak jantungku, aku merasakan sesuatu yang lain. Bukan tendangan janin. Lebih seperti sentuhan dari dalam. Seperti ada tangan kecil yang menempel lembut, dari sisi yang salah. Aku membuka mata, napasku tercekat. Siapa kamu? Bisikku. Tidak ada jawaban. Tapi gelang itu kembali berdenyut. Pelan, sabar. Sila berkata. Aku di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak aku hamil, satu pikiran menyeruak dan membuatku gemetar.
Bagaimana kalau yang merasa menjaga bukan cuma aku? Aku tidak langsung pulang setelah shift malam itu berakhir. Bukan karena masih ada pekerjaan, semuanya sudah beres. Tapi karena kakiku terasa berat melangkah keluar dari rumah sakit. Seolah ada sesuatu yang menahanku. Atau seseorang. Langit masih gelap saat aku duduk di bangku depan IGD, menunggu suamiku menjemput. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Udara dingin menusuk, tapi pergelangan tanganku justru hangat. Gelang itu masih terasa hidup. Aku menutup mata, mencoba menenangkan napas. Menghitung detik seperti yang sering aku ajarkan ke pasien cemas. 1, 2, 3. Bu. Aku membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke kiri, ke kanan. Satpam IGD berdiri di ujung koridor, sibuk dengan ponselnya. Tidak ada anak kecil, tidak ada bayangan aneh. Tolong berhenti, gemam Kapellan. Aku capek. Gelang itu tidak berdenyut kali ini. Justru terasa dingin. Seperti logam yang baru dikeluarkan dari lemari es. Suamiku datang tak lama kemudian. Wajahnya terlihat khawatir begitu melihatku. Kamu pucat banget, katanya sambil membukakan pintu mobil. Kenapa? Shift malam biasa, jawabku cepat. Terlalu cepat. Ia melirik pergelangan tanganku. Gelang baru. Ibu yang kasih, kataku. Oh. Ia tersenyum kecil. Ibu memang percaya yang begituan. Aku ikut tersenyum, tapi kosong. Di rumah, aku langsung tidur. Atau setidaknya mencoba. Mataku terpejam, tubuhku lelah, tapi pikiranku tidak mau diam. Setiap kali aku hampir terlelap, aku mendengar suara itu. Bu. Tidak keras. Tidak memaksa. Seperti panggilan yang sabar. Aku akhirnya tertidur menjelang siang. Dan di sanalah mimpi itu datang. Aku berdiri di sebuah ruangan sempit. Gelap. Lembab. Tidak ada jendela. Tidak ada pintu. Dindingnya terasa hidup. Seperti bernapas. Aku menunduk. Perutku rata. Aku panik. Tanganku meraba-raba perut. Kosong. Anakku. Panggilku. Dari sudut ruangan, terdengar suara isak kecil. Aku berbalik. Seorang anak perempuan berdiri di sana. Usianya sekitar 5 atau 6 tahun. Rambutnya panjang, hitam, menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak menangis keras, hanya terisak, seperti menahan rasa sakit terlalu lama. Siapa kamu? Tanyaku. Ia mengangkat wajahnya. Dan aku tersentak. Wajahnya. Mirip denganku. Bukan persis. Tapi garis matanya. Hidungnya. Lesung pipi kecil di kiri. Kamu, siapa? Ulangku, suaraku bergetar. Ia menatapku lama. Lalu berkata pelan, jelas. Aku yang gak jadi. Dadaku sesak. Maksudmu apa? Ia mendekat satu langkah. Aku mundur. Aku yang hampir jadi kamu, katanya, tapi dihentikan. Aku menggeleng keras. Ini mimpi. Ini cuma mimpi. Anak itu menggeleng pelan. Aku cuma mau kamu dengar. Tentang apa? Ia menatap perutku, yang kembali membuncit entah sejak kapan. Matanya berkekak-kokak. Jangan ulangi. Aku terbangun dengan jeritan tertahan. Keringat membasahi tubuhku. Napasku terengah. Tanganku refleks memegang perut. Masih ada. Anakku masih ada. Gelang itu terasa panas. Cukup, bisikku sambil menangis. Cukup, tolong. Hari itu aku tidak masuk kerja. Aku bilang ke kepala ruangan kalau aku pusing dan butuh istirahat. Itu bukan bohong. Kepalaku benar-benar seperti mau pecah. Sore harinya, ibu mertua datang. Ia membawa sup hangat dan senyum yang dipaksakan. Kamu kelihatan gak enak badan, katanya. Aku menatapnya lama. Wajahnya sama seperti biasa. Tenong. Ropi. Tapi sekarang, aku melihat retakan kecil di baliknya. Bu, kataku pelan, ibu pernah mimpi aneh gak waktu hamil dulu? Tangannya berhenti menggedak sup. Mimpi apa? Mimpi tentang anak yang gak lahir. Wajahnya pukit seketika. Sendok jatuh ke mangkuk,
menimbulkan bunyi kecil tapi nyaring di telingaku. Itu cuma mimpi, katanya cepat. Kamu kebanyakan pikiran. Aku menatap pergelangan tanganku, lalu kembali ke wajahnya. Gelang ini, ibu dapat dari siapa? Ia terdiam. Ibu, desakku. 2 detik. 3 detik. Lalu ia menghela napas panjang. Dari ibuku, katanya akhirnya. Dan ibu dari ibuku. Kenapa ibu kasih ke aku? Ia menatap perutku. Matanya berkekak. Karena kamu kuat, katanya. Dan karena ada yang harus dijaga. Siapa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Ia berdiri, meraih tasnya. Kamu jangan mikir macam-macam. Istirahat. Doa yang banyak. Ia pergi tanpa pamit. Malam itu, aku sendirian di rumah. Suamiku lemba. Hujan turun lagi, menepuk-nepuk jendela seperti jari gelisah. Aku duduk di ranjang, menatap gelang itu. Kalau kamu ada, kataku pelan, merasa bodoh berbicara ke udara, kenapa kamu muncul ke aku? Henning. Lalu, denyut kecil. Bukan dari gelang. Dari dalam kepalaku. Karena kamu mau dengar. Aku membeku. Suara itu kini bukan dari belakang. Bukan dari sudut ruangan. Tapi dari dalam. Aku nggak mau kamu takut, katanya. Aku cuma mau cerita. Cerita apa? Bisikku. Tentang seorang ibu yang takut punya anak. Mataku menggalir. Dan tentang anak yang dibuang sebelum sempat dipeluk. Tanganku gemetar hebat. Siapa kamu? Tanyaku lagi. Kali ini hampir memohon. Henning seset. Lalu suara itu menjawab, lembut dan jujur. Aku kakaknya. Perutku terasa berdenyut. Bukan gerakan janin. Lebih dalam. Lebih dingin. Dan saat itulah aku sadar. Yang berbicara padaku bukan bayangan, bukan mimpi, bukan halusinasi. Tapi sesuatu yang sudah lama menunggu. Hingga akhirnya aku siap mendengar. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur. Tubuhku mungkin terbaring, mataku terpejam, tapi pikiranku selalu setengah terjaga. Seperti seseorang yang takut mematikan lampu karena tahu, begitu gelap datang, sesuatu akan muncul. Suara itu tidak lagi sering berbicara. Justru itu yang membuatku lebih takut. Ia hadir dalam diam. Dalam rasa. Dalam tekanan halus di dada setiap kali aku menarik napas terlalu dalam. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih kelabu. Suamiku sudah berangkat kerja. Di rumah tinggal aku dan detak jam dinding yang terdengar terlalu keras. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pergelangan tanganku. Gelang itu, aku mencoba melepaskannya lagi. Pengaitnya masih keras. Seolah menyatu dengan kulitku. Saat aku memaksa, rasa nyeri menjalar sampai siku. Kenapa kamu nggak mau dilepas? Bisikku. Tidak ada jawaban. Tapi bandul kecil itu bergetar pelan. Seperti menghela napas. Aku akhirnya menyerah. Aku ke dapur, membuat teh hangat, lalu duduk sendirian di meja makan. Cermin kecil di dinding memantulkan bayanganku dari samping. Perutku jelas membesar. Dan entah kenapa, untuk sepersekian detik, bayangan itu tampak kosong. Aku memalingkan wajah cepat. Jantungku berdegup liar. Berhenti, kataku tegas pada diriku sendiri. Ini sudah keterlaluan. Aku memutuskan keluar rumah. Udara pagi mungkin bisa menenangkan. Aku berjalan ke minimarket dekat kompleks, langkahku pelan karena perut mulai terasa berat. Sepanjang jalan, perasaan diawasi itu kembali muncul. Tapi bukan seperti sebelumnya. Bukan dari belakang. Lebih seperti dari dalam diriku sendiri. Setiap kali aku berhenti, denyut kecil terasa di pergelangan tangan. Sampai akhirnya, di depan rak susu ibu hamil, dunia di sekitarku seperti memudar. Lampu neon berubah redup. Suara orang-orang menjauh. Dan aku berdiri lagi, di ruangan itu. Gelap. Lembab. Tanpa pintu. Aku nggak tidur. Bisikku panik. Ini bukan mimpi. Kamu setengah ingat. Suara itu menjawab lembut. Itu sudah cukup. Aku menoleh. Anak perempuan itu berdiri di sana lagi.
Kali ini lebih dekat. Aku bisa melihat jelas wajahnya, matanya sama seperti mataku. Rambutnya terurai sampai bahu. Di pergelangan tangannya, ada gelang yang sama. Kamu niata, tanyaku. Dulu iya, jawabnya. Sekarang, aku ingatan. Ingatan siapa? Ibu kamu sekarang. Dadaku seperti diremas. Ibu mertuaku? Tanyaku. Ia mengangguk. Aku ada sebelum kamu, katanya. Tapi nggak pernah diberi nama. Aku menelan ludah. Kenapa kamu datang ke aku? Ia menatap perutku. Tatapannya bukan iri. Lebih seperti khawatir. Karena kamu akan dengar, katanya. Dan karena aku nggak mau dia sendirian lagi. Siapa? Adik kita. Kata itu membuat kakiku lemas. Aku nggak akan menyakitinya, kataku cepat. Aku sayang anakku. Aku tahu, jawabnya. Makanya aku di sini. Ruangan itu mulai berubah. Dindingnya bergeser, seolah waktu diputar mundur. Bau antiseptik Minieruak. Aku melihat seorang perempuan muda berbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat. Matanya merah karena menangis. Aku mengenalnya. Ibu mertuaku. Versi muda. Di samping ranjang, seorang bidan berdiri dengan wajah kaku. Tidak ada suara doa. Tidak ada keluarga. Hanya keputusan yang tergesa. Apa yang terjadi? Bisikku. Anak itu berdiri di sampingku. Dia takut. Takut apa? Takut hidupnya hancur. Takut suaminya pergi. Takut nggak sanggup jadi ibu. Aku ingin menutup mata. Tapi aku tidak bisa. Aku melihat perut ibu mertua yang rata. Terlalu cepat. Terlalu sepi. Kenapa kamu tunjukkan ini ke aku? Tanyaku dengan suara pecah. Karena dia nggak pernah cerita. Jawabnya. Dan karena gelang itu, pengingat. Aku melihat gelang yang sama di tangan ibu mertua muda. Lalu berpindah ke tangan ibunya. Lalu ibunya lagi. Gelang itu bukan penjaga. Kataku. Anak itu mengangguk. Itu pengikat. Aku terikat ke situ. Lanjutnya. Supaya nggak dilupakan. Tiba-tiba dunia berputar. Suara kasir memanggil. Bu? Ibu nggak apa-apa. Aku tersentak. Berdiri di minimarket. Keranjang di tanganku. Keringat dingin mengalir deras. Maaf, kataku terengah. Saya pusing. Aku pulang dengan langkah gontai. Setibanya di rumah, aku langsung terduduk di lantai ruang tamu. Tanganku memegang perut. Dia aman, bisikku. Aku janji. Denyut kecil terasa, kali ini dari dalam perut. Gerakan janin yang nyata. Gelang itu, dingin. Untuk pertama kalinya. Sore itu, ibu mertua menelepon. Suaranya gemetar. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku menutup mata. Bu, kataku pelan, ibu pernah kehilangan anak, ya? Hening panjang. Lalu terdengar isakan tertahan. Ibu nggak punya pilihan, katanya lirih. Aku membuka mata. Menatap jendela. Mungkin dulu, jawabku. Tapi sekarang, saya punya. Telepon terputus. Malam itu, aku tidur di ruang tamu dengan lampu menyala. Aku tidak bermimpi. Tapi sebelum benar-benar terlelap, suara itu berbisik sekali lagi. Terima kasih, sudah melihat aku. Air mataku jatuh ke bantal. Dan aku tahu, mulai sekarang, ceritanya tidak lagi tentang ketakutan. Tapi tentang pilihan. Sejak hari itu, aku tidak bisa lagi melihat ibu mertuaku dengan cara yang sama. Bukan benci. Bukan marah. Lebih seperti melihat seseorang berdiri di atas lantai retak. Dan aku tahu, satu langkah lagi, semuanya akan runtuh. Pagi itu aku bangun dengan rasa berat di dada. Bukan karena mimpi buruk. Justru karena tidak bermimpi sama sekali. Sunyi total. Seolah ada sesuatu yang sengaja menyingkir, memberi ruang. Gelang di pergelangan tanganku terasa dingin. Tidak berdenyut. Tidak hangat. Diam. Aku menyeduh teh dan duduk di meja makan. Di seberang kursi kosong, biasanya ibu mertua duduk di sana kalau ia menginap. Hari ini tidak. Rumah terasa lebih lega, tapi juga
lebih sepi. Aku mengelus perutku. Tenong by Siku. Ibu jaga. Gerakan kecil menjawab dari dalam. Nyota. Hidup. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa yakin pada satu hal. Yang di perutku bukan bagian dari masa lalu. Ia masa depan. Siang itu aku kembali bekerja. Dokter menyarankan aku tidak sering shift malam lagi, tapi kekurangan staf membuat jadwalku belum berubah. Aku meyakinkan diri, aku lebih tenang sekarang. Aku tahu apa yang terjadi. Setidaknya sebagian. Di rumah sakit, suasana tampak normal. Terlalu normal. Lorong terang, suara pasien bercampur tawa kecil perawat jaga siang. "Bu Rani, gelangnya cantik," kata seorang perawat baru saat kami berpapasan. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih." Tapi saat ia menyentuh lenganku sebentar, hanya sekilas, wajahnya langsung berubah pucat. Bu, katanya pelan. Ibu dingin. Aku terdiam. Maksudnya. Tangan ibu, katanya gugup. Kayak, bukan orang hidup. Ia tertawa kecil, mencoba menutupinya. Hehe, bercanda, Bu. Tapi aku tahu. Ia tidak bercanda. Aku menatap gelang itu. Bandulnya bergetar sekali. Pelan. Seperti peringatan. Sepanjang siang, kejadian kecil terus terjadi. Pasien anak-anak menangis saat aku mendekat. Seorang ibu tiba-tiba memeluk bayinya erat ketika aku lewat. Bahkan monitor jantung sempat berbunyi tanpa sebab saat aku berdiri terlalu dekat. Aku mulai mengerti. Gelang itu tidak hanya mengikat satu ingatan. Ia memanggil yang lain. Sore menjelang malam, ibu mertuaku datang ke rumah sakit. Ia bilang ingin menemuiku sebentar. Aku menyuruhnya menunggu di taman kecil dekat gedung lama, tempat yang jarang dilewati orang. Saat aku tiba, ia sudah duduk di bangku besi, tangannya saling menggenggam. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. "Kamu kurusan," katanya. Aku duduk di sampingnya. Ibu juga. Kami terdiam cukup lama. "Aku tahu," katanya tiba-tiba. "Kamu sudah lihat." Aku menoleh. "Lihat apa, Bu?" Ia menatap tanganku. "Tepat ke gelang itu. Dia muncul ke kamu, ya?" Jantungku berdegup keras. "Ibu tahu?" Ia mengangguk pelan. "Dia selalu muncul ke yang sedang hamil." Aku menelan ludah. "Kenapa ibu nggak pernah cerita?" "Karena aku pengecut," jawabnya jujur. "Karena aku berharap dia pergi sendiri." Air matanya jatuh. "Aku nggak siap jadi ibu," katanya. "Tapi lebih dari itu, aku nggak siap menanggung rasa bersalah." Aku memejamkan mata. Menarik napas panjang. "Bu," kataku pelan, "dia nggak marah." Ibu mertua terisak. "Aku tahu. Itu yang paling menyakitkan." Ia mengangkat wajah. "Gelang itu bukan buat melindungi kamu. Itu buat mengikat aku ke dosaku. Tapi aku lelah. Aku pikir, kalau aku kasih ke kamu, bebanku pindah." Kata-katanya menghantam dadaku. "Kamu menjadikan aku wadah," lanjutnya. "Bukan karena jahat, tapi karena aku nggak kuat." Gelang itu tiba-tiba menghangat. Bukan hangat lembut. Panas. Aku meringis. "Bu," dia dengar, nyum yang dipaksakan. "Kamu kelihatan nggak enak badan," katanya. Ibu mertua menutup wajahnya. Aku minta maaf. Di saat itulah angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan. Lampu taman berkedip. Dan suara itu terdengar. Tidak hanya di kepalaku. Di antara kami. "Sudah cukup." Ibu mertua tersentak. Wajahnya pucat pasi. Itu dia?" Aku mengangguk, air mataku jatuh. Ayah. "Aku nggak mau dendam." Suara itu berlanjut. "Aku cuma mau diakui." Gelang itu bergetar keras. Bandulnya beradu dengan rantai, berbunyi nyaring di udara malam. Ibu mertua berlutut di depanku. "Maafin ibu," katanya terbata. "Maafin ibu." Aku memegang bahunya. "Aku bukan dia," kataku lembut, "tapi aku akan jaga ceritanya." Henning Turuan Perlahan. Lampu berhenti berkedip. Angin reda. Gelang itu mendingin.
Ibu mertua terduduk lemas. Apa yang harus ibu lakukan? Aku menatap perutku. Lalu menatapnya. Jangan ulangi, jawabku. Dan jangan lagi memindahkan rasa bersalah ke rahim perempuan lain. Ia mengangguk, menangis tanpa suara. Malam itu, aku pulang dengan tubuh lelah, tapi hati lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri di sisi yang benar. Namun saat aku hendak tidur, gelang itu kembali berdenyut. Lebih kuat. Dan suara itu berbisik, sangat dekat. Belum selesai. Aku menelan ludah. Karena aku tahu, pengakuan bukan akhir. Itu baru permulaan. Aku seharusnya tidak masuk shift malam itu. Dokter sudah menandai jadwalku, kepala ruangan sempat menyarankan aku istirahat beberapa hari. Tapi ada perawat yang anaknya sakit, ada yang izin mendadak. Dan seperti biasa, aku mengangguk. Aku bisa, kataku. Padahal tubuhku bilang sebaliknya. Malam itu rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Bukan karena jumlah orangnya berkurang, tapi karena suara-suara seperti ditelan sesuatu. Langkah kaki terdengar jauh. Pintu tertutup tanpa gema. Aku berdiri di depan lift gedung lama, gedung yang jarang dipakai kecuali untuk arsip dan ruang penyimpanan. Aku harus mengambil berkas pasien lama atas permintaan dokter. Aku ragu. Sejak kejadian di taman, gelang itu tidak pernah benar-benar diam. Kadang dingin, kadang hangat. Seperti napas yang ditahan. Cepat aja, gumamku. Pintu lift terbuka perlahan. Aku masuk. Menekan tombol lantai 3. Pintu menutup. Dan tepat saat lift mulai bergerak. Lampu mati. Lift berhenti mendadak dengan hentakan keras. Aku terhuyung, refleks memegang dinding. Perutku terasa kencang. Nafasku tersesat. Tenong bisiku. Tenong. Lampu darurat menyala redup. Ruangan sempit itu terasa makin kecil. Udara pengap. Aku menekan tombol darurat. Tidak ada respons. Radio komunikasi? Suani. Ini cuma mati listrik, kataku pada diri sendiri. Nanti juga jalan. Tapi gelang itu, panas. Bukan hangat. Menyengat. Aku meringis, memegangi pergelangan tangan. Bandulnya bergetar keras, bunyinya memantul di dinding lift. Dan kemudian, suara itu muncul. Bukan dari kepalaku. Bukan dari dinding. Dari udara. Bu. Aku menelan ludah. Aku di sini. Suara itu terdiam sejenak. Lalu berkata, sangat pelan. Jangan takut. Aku cuma mau kasih tahu sesuatu. Air mataku langsung jatuh. Sekarang bukan waktunya, bisikku. Aku hamil. Tolong. Aku tahu, jawabnya. Makanya aku datang sekarang. Lift terasa makin dingin. Nafasku menjembun tipis. Dengar aku, katanya. Yang di perut kamu aman. Tapi yang di luar, belum. Apa maksudmu? Ada yang mau mengulang. Dadaku seperti dipukul. Mengulang apa? Sejarah. Lampu darurat berkedip. Aku merasakan gerakan kuat di perutku, tendangan janin yang membuatku terisak lega. Dia hidup, kataku. Dia kuat. Aku tahu, suara itu lembut. Dia punya ibu yang mau melawan. Lift berderet. Pelan. Seperti ditarik dari bawah. Kenapa kamu muncul ke aku? Tanyaku. Kenapa bukan ke ibuku, ke ibu mertuaku? Karena kamu tidak lari. Jawabnya jujur, dan karena kamu tidak memalingkan wajah. Aku menutup mata. Nafasku berantakan. Apa yang kamu mau? Tanyaku akhirnya. Hening. Lalu jawabannya datang, seperti pisau halus. Aku mau dilahirkan. Aku membuka mata lebar-lebar. Itu, nggak mungkin. Aku tahu, katanya. Bukan secara tubuh. Lift berguncang lagi. Secara kebenaran. Lampu lift tiba-tiba menyala terang. Pintu terbuka perlahan. Dan aku membeku. Di luar lift, aku melihat seorang perempuan berdiri. Seragam perawat. Rambut terikat rapi. Perutnya rata. Wajahnya, wajahku. Tapi lebih pucat.
Lebih muda. Lebih kosong. Ia menatapku tanpa senyum. Tanpa marah. Tanpa kebencian. Hanya satu kalimat keluar dari bibirnya. Akhirnya kamu lihat aku. Kakiku limas. Aku terduduk di lantai lift. Tangangku jematar hebat. Ini, aku, bisikku. Ia mengangguk pelan. Versi yang gak pernah kamu jadi. Aku menangis tanpa suara. Kenapa kamu wujudnya aku? Karena aku berhenti di rahim yang sama, katanya, dan darah yang sama. Aku memeluk perutku erat. Aku gak mau kehilangan dia, kataku terisak. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak berbunyi. Aku gak mau mengambilnya, katanya. Aku cuma mau satu hal. Apa? Ia menatap gelang di tanganku. Kebenaran itu menyakitkan, katanya. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau dikubur. Lift kembali berderit. Alarm akhirnya berbunyi dari kejauhan. Suara langkah kaki terdengar di koridor. Sosok itu mulai memudar. Tunggu, Teriaku. Aku belum siap. Ia tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat darinya. Tidak ada ibu yang pernah siap, katanya. Tapi kamu berani. Pintu lift terbuka penuh. Petugas teknik berlari mendekat. Bu, ibu nggak apa-apa. Aku menoleh. Saat aku kembali melihat ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Lift kosong. Gelang di itang angku dingen seperti es. Tapi satu hal tertinggal. Di kaca lift, ada bekas kecil, seperti telapak tangan anak kecil, menempel dari sisi luar. Aku terisak. Karena aku tahu, mulai titik ini, ceritanya tidak lagi bisa dihentikan. Dan puncaknya, sudah sangat dekat. Aku tidak langsung pulang setelah kejadian di lift. Aku duduk lama di bangku lorong lantai dasar, selimut darurat melingkari bahuku. Petugas teknis mondar-mandir, supervisor menanyai aku berulang kali, tapi jawabanku pendek-pendek. Aku bilang pusing. Aku bilang kontraksi palsu. Aku bilang semuanya baik-baik saja. Padahal tidak ada yang benar-benar baik. Tanganku terus memegang perut. Gerakan janin masih ada. Itu satu-satunya hal yang membuatku tetap duduk tegak. Kalau tidak, mungkin aku sudah runtuh sejak pintu lift terbuka. Di kaca lorong, aku sempat melihat bayanganku sendiri. Sekilas saja. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak sendirian. Aku memalingkan wajah cepat. Cukup. Aku tidak mau melihat lagi sebelum waktunya. Pagi harinya, ibu mertuaku datang ke rumah. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Seolah semalaman ia juga tidak tidur. Ada apa? Tanyanya gugup. Kamu nggak apa-apa? Aku menatapnya lama. Tidak ada amarah. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya satu kebutuhan mendesak. Kejujuran. Ruangan sunyi. Dan ibu menggugurkannya. Suamiku menatap ibunya, tidak percaya. Apa? Aku takut, katanya sambil menangis. Dan aku salah. Aku memegang tangan suamiku. Aku merasakan tubuhnya menegang. Nafasnya memberu. Kenapa baru sekarang? Tanyanya pelan. Karena dia tidak pernah pergi. Jawabku sebelum ibu mertuaku sempat bicara. Suamiku menali padaku. Maksud kamu? Aku menelan ludah. Ini bagian paling berbahaya. Tapi aku sudah memilih. Dia ada, kataku. Dan dia terikat sama gelang ini. Henning. Lampu ruang tamu berkedip sekali. Dan suara itu, untuk pertama kalinya, terdengar jelas di ruangan. Aku kakakmu. Suamiku tersentak berdiri. Siapa yang bicara? Udara terasa berat. Seperti dipenuhi air. Ibu mertuaku jatuh berlutut. Maafkan ibu, maafkan ibu. Suamiku menatap sekeliling dengan mata liar. Ini nggak masuk akal. Aku memegang perutku. Aku juga bilang begitu. Sampai aku terjebak di lift. Dan saat itu, Suamiku melihatnya. sosok perempuan berdiri di sudut ruang tamu. Seragam perawat. Wajahku, tapi bukan aku. Ia menatap kami bertiga. Tidak marah. Tidak tersenyum. Aku nggak mau diambil, katanya lembut. Aku cuma mau diingat.
Suamiku jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Kokak, bisiknya. Sosok itu mengangguk. Aku jaga adikmu. Ia menatap perutku. Dan sekarang, lanjutnya, aku minta satu hal. Apa? Tanyaku gemetar. Jangan biarkan aku jadi rahasia lagi. Ia menutup mata. Menggila napas. Lalu berkata dengan suara patah. Ibu pernah hamil sebelum kamu. Lampu kembali normal. Sosok itu memudar. Tinggal kami bertiga, dengan napas tersisa dan kenyataan yang telanjang. Suamaku memelukku erat. Tangisnya peka. Maaf, aku nggak tahu. Aku tahu sekarang, kataku, dan itu cukup. Gelang itu tiba-tiba terasa sangat berat. Seperti menunggu keputusan terakhir. Karena aku tahu, pengakuan sudah terjadi. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Siapa yang akan menanggungnya sampai akhir? Panas. Aku meringis. Bu, dia dengar, nyum yang dipaksakan. Kamu kelihatan gak enak badan, katanya. Setelah malam pengakuan itu, rumah kami berubah. Bukan secara fisik, dindingnya masih sama, perabotannya tetap di tempatnya, tapi udaranya berbeda. Lebih berat. Seolah setiap sudut menyimpan kalimat yang belum sempat diucapkan. Ibu mertuaku menginap. Ia jarang bicara. Lebih sering duduk diam di kursi ruang tamu, memandangi jendela. Kadang tangannya bergerak sendiri, seperti menimang sesuatu yang tak terlihat. Suamiku juga berubah. Ia lebih pendiam. Lebih sering menatap perutku dengan mata campur aduk. Bahagia, takut, bersalah dan aku. Aku berdiri di tengah-tengahnya. Penjaga. Penjembatan. Atau mungkin, tumbal. Gelang di pergelangan tanganku kini hampir tidak pernah dingin. Ia hangat terus. Seperti tubuh hidup yang menempel terlalu lama. Malam itu, aku terbangun oleh rasa sakit. Bukan kontraksi. Bukan juga mimpi buruk. Rasa nyeri datang dari pergelangan tanganku. Tajam. Seperti ada jarum menusuk dari dalam. Aku duduk terengah, menatap gelang itu. Bandulnya bergetar keras, menghantam kulitku. Kenapa? Bisikku. Bukankah sudah diakui? Henning. Lalu suara itu muncul. Bukan dari luar, bukan dari dalam kepala, tapi seperti berdiri tepat di depanku. Karena ingatan tidak cukup. Aku menghela napas gemetar. Lalu apa yang kamu mau? Aku mau pulang. Kata itu membuat dadaku runtuh. Pulang kemana? Ke tempat aku seharusnya. Aku menutup mata. Air mata mengalir. Itu nggak mungkin, kataku. Tubuhmu nggak pernah ada. Tubuhku ada, katanya lembut. Di antara kalian. Aku membuka mata. Sosoknya berdiri di ujung ranjang. Lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya persis aku, tapi matanya lebih tua. Lebih lelah. Gelang itu, katanya, menunjuk pergelangan tanganku, harus dilepas. Aku menelan ludah. Aku nggak bisa. Aku sudah coba. Kamu bisa, katanya, tapi bukan dengan tangan. Apa maksudmu? Ia melangkah mendekat. Tangannya hampir menyentuh perutku, tapi berhenti. Kamu harus memilih, katanya pelan. Aku atau rasa aman palsu itu. Kalau aku lepas, tanyaku dengan suara pecah. Ingatan itu akan kembali ke asalnya. Aku tahu apa artinya. Ke ibu mertuaku, dan kalau aku tidak. Ia tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan kesedihan panjang. Aku akan tetap di sini, katanya. Menjaga. Tapi semakin lama, semakin berat buat tubuhmu. Seperti menjawab ucapannya, perutku berdenyut nyeri. Bukan sakit luar biasa, tapi cukup untuk membuatku panik. Aku nggak mau anakku kenapa-napa, kataku cepat. Justru itu, jawabnya. Aku juga. Aku terdiam lama. Pagi harinya, aku mengumpulkan mereka berdua di ruang tamu. Aku mau lepas gelang ini, kataku. Ibu mertuaku mendongak panik. Tidak. Kalau kamu lepas, dia akan kembali ke ibu, lanjutku tenang. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk diselesaikan. Suamaku menatap ibunya. Bu,
Ibu harus hadapi ini. Ibu mertuaku menangis. Aku takut. Aku berlutut di depannya. Memegang tangannya. Dulu ibu sendirian, kataku. Sekarang tidak. Tanganku bergetar saat aku memegang gelang. Bandulnya terasa panas seperti besi dipanaskan. Apapun yang terjadi, bisikku pada perutku, ibu pilih kamu. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menarik gelang itu. Aku mengaku. Aku takut, kataku keras. Aku takut kehilangan. Aku takut mengulang dosa yang bukan milikku. Gelang itu berhenti berdenyut. Aku membuka mata. Pengaitnya terbuka sendiri. Gelang itu jatuh ke lantai dengan bunyi pelan, seperti napas terakhir. Ibu mertuaku menjerit tertahan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk perutnya sendiri, meringkuk di lantai. Dingin, bisiknya. Aku dingin. Udara di ruangan berubah berat. Dan di belakang ibu mertuaku, sosok itu muncul. Ia tidak menatapku. Ia memeluk ibunya dari belakang. Sekarang aku pulang, katanya lembut. Tangis ibu mertuaku pecah. Maafin ibu, maafin ibu. Aku sudah, jawabnya. Sosok itu memudar perlahan. Bukan hilang, tapi menyatu. Ibu mertuaku jatuh lemas dalam pelukan suamiku. Dan aku berdiri terdiam, tangan di perut, menangis tanpa suara. Karena aku tahu, pengorbanan sudah diambil. Tapi satu hal masih tersisa. Aku merasakan denyut kecil dari dalam perutku. Kuat, tegas, hidup. Dan di lantai, gelang itu tergeletak. Retak di tengah bandulnya. Seperti sesuatu yang akhirnya selesai menjalankan tugasnya. Rumah kembali sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan seperti sebelumnya, bukan sunyi yang penuh bisikan, melainkan sunyi yang jujur. Sunyi setelah badai. Sunyi yang menyisakan puing, tapi juga ruang untuk bernapas. Ibu mertuaku dirawat inap 2 hari. Bukan karena luka fisik, kata dokter, tapi kelelahan mental berat. Tubuhnya seperti baru saja menyelesaikan perjalanan panjang yang tertunda puluhan tahun. Aku menengoknya sendirian sore itu. Ia terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Ketika melihatku, ia tersenyum tipis. Senyum yang rapuh, tapi nyata. Dia sudah pergi, katanya pelan, tanpa aku bertanya. Aku duduk di kursi samping ranjang. Ibu merasa bagaimana? Ia menghela napas panjang. Kosong, tapi ringan. Aku mengangguk. Perasaan itu familiar. Seperti melepaskan beban yang sudah lama kita pikul sampai lupa rasanya berdiri tegak. Aku ingat semuanya sekarang. Lanjutnya, setiap detail. Bau kamar mandi klinik itu. Suara hujan malam itu. Tanganku yang gemetar. Ia menoleh padaku. Matanya basah. Dan untuk pertama kalinya, aku juga ingat wajahnya. Dadaku menghangat sekaligus nyeri. Dia tidak marah, kataku. Dia hanya ingin diakui. Ibu mertuaku menutup mata. Air mata mengalir, tapi tidak disertai isak. Aku tahu. Dan itu yang paling menyakitkan. Kami diam lama. Lalu ia berkata, "Terima kasih, sudah meminjamkan tubuhmu." Aku terkejut. Saya tidak meminjamkan. Saya hanya tidak menolak. Ia tersenyum lemah. Itu lebih sulit. Malam itu, aku kembali ke rumah sendirian. Suamiku menyusul belakangan setelah menyelesaikan urusan administrasi rumah sakit. Aku masuk kamar dan langsung menatap pergelangan tanganku. Kosong. Kulitku masih menyimpan bekas lingkaran samar, seperti ingatan tubuh yang belum sepenuhnya pergi. Aku mengusapnya pelan. Tidak ada dingin, tidak ada hangat berlebih. Tidak ada denyut asing. Hanya aku. Dan anakku. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak gelang itu melingkar di tanganku. Tidak ada mimpi. Tidak ada suara. Saat aku kembali melihat ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Hanya gelap yang tenang. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Atau setidaknya, sedekat mungkin dengan normal setelah semua yang terjadi. Aku kembali bekerja. Shift malam masih ada, tapi lorong rumah sakit terasa berbeda. Lampu neon yang dulu terasa mengintimidasi kini hanya
lampu. Lift yang dulu menyesakkan kini hanya alat. Namun ada satu kebiasaan yang tak bisa kuhentikan. Setiap kali masuk lift, aku refleks menoleh ke sudut kaca. Mencari bayangan yang mirip denganku. Dan setiap kali tidak menemukannya, dadaku terasa lega, sekaligus kehilangan kecil yang sulit dijelaskan. Suatu malam, saat sedang memeriksa pasien di ruang nifas, seorang perawat junior bertanya sambil bercanda, "Mbak kok kelihatan lebih tenang ya sekarang?" Aku tersenyum. Mungkin karena akhirnya nggak sendirian lagi. Ia tertawa, mengira itu jawaban biasa. Aku tidak menjelaskan. Beberapa hal memang tidak untuk diceritakan. Bukan karena tak bisa, tapi karena hanya akan bermakna bagi mereka yang mengalaminya. Di rumah, suamiku mulai sering mengajak bicara tentang hal-hal kecil. Nama bayi, warna cat kamar. Hal sepele yang dulu terasa terlalu ringan untuk dibicarakan di tengah ketakutan. Suatu malam, ia meletakkan tangannya di perutku. Gerakan kecil dari dalam menyambut sentuhannya. "Kuat," katanya pelan. "Anak kita kuat." Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu. Bukan hanya karena genetik. Bukan hanya karena nutrisi. Ada sesuatu yang telah memastikan jalan ini bersih. Bukan penjagaan. Pelepazan. Seminggu setelah ibu mertuaku pulang, aku menemukan sesuatu di laci ruang tamu. Sebuah kotak kecil kayu tua. Aku yakin itu bukan milikku. Ketika kubuka, di dalamnya ada foto lama, hitam putih, seorang perempuan muda. Wajahnya persis ibu mertuaku saat masih belia. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan. "Untuk anak yang tidak sempat kupeluk." Aku tidak lupa. Aku hanya terlalu takut mengingat. Di bawahnya, tergeletak bandul gelang itu. Retakannya kini membelah sempurna. 2 bagian. Aku memegangnya. Tidak ada apa-apa. Tidak hangat. Tidak dingin. Hanya benda. Tapi aku menangis. Tangisan yang bukan karena takut, melainkan karena akhirnya semua punya tempat. Malam itu, aku mengubur bandul itu di halaman belakang. Di bawah pohon kecil yang baru kami tanam beberapa bulan lalu. Bukan sebagai ritual. Bukan sebagai penebusan. Tapi sebagai penanda. Bahwa ada kisah yang tidak perlu diulang. Beberapa hari kemudian, saat usia kehamilanku memasuki bulan ke-7, aku bermimpi. Aku berdiri di lorong rumah sakit. Terang. Bersih. Tidak ada satupun lampu yang berkedip. Di ujung lorong, ada seorang anak kecil. Bukan bayi. Bukan remaja. Sekitar 5 atau 6 tahun. Ia menoleh. Tersenyum. Bukan wajahku. Bukan wajah ibu mertuaku. Wajahnya, baru. "Aku baik-baik aja," katanya. Sekarang giliran dia. Aku ingin bertanya siapa. Tapi aku tahu. Aku terbangun dengan air mata hangat di pipi. Dan perutku bergerak pelan, seperti menyahut. Tanpa teriakan. Tanpa makhluk dari dunia lain. Hanya dengan satu hal yang jauh lebih sulit. Kyklasen. Dan aku tahu. Bab terakhir bukan tentang hantu. Melainkan tentang kelahiran. Tentang hidup yang akhirnya benar-benar. Dipalai. Hari itu hujan turun pelan. Bukan hujan yang ribut, bukan yang memaksa orang berlari mencari atap. Hujan yang turun seperti bisikan, tenang, sabar, seolah tahu bahwa sesuatu sedang bersiap untuk lahir. Aku merasakan kontraksi pertama subuh itu. Bukan sakit yang tiba-tiba, melainkan tekanan perlahan, seperti tangan yang mengetuk dari dalam. Terror. Pasti. Aku bangun tanpa panik. Aneh. Aku yang dulu selalu cemas, sekarang justru tenang. Seperti ada bagian dari diriku yang berkata, "Ini waktunya." Suamiku tergagap saat kubangunkan. Ia langsung sibuk, salah ambil tas, salah pakai sepatu. Aku tersenyum melihatnya. Tenong ketoku. Kita nggak dikejar apa-apa. Dalam perjalanan ke rumah sakit, hujan masih turun. Lampu jalan memantul di kaca mobil. Aku menatap keluar, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak mencari bayangan apapun. Aku utuh. Ruang bersalin terasa akrab. Terlalu akrab. Aroma antiseptic. Lampu putih. Suara alat medis. Tempat ini pernah menjadi medan ketakutanku. Tempat aku merasa diawasi.
Tempat aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar sendirian. Sekarang, tidak. Kontraksi makin kuat. Napasku berat, tapi terarah. Aku memejamkan mata, fokus. Di sela rasa sakit itu, ada momen aneh. Bukan suara. Bukan bayangan. Hanya perasaan. Seperti seseorang berdiri di dekatku, bukan di luar tubuhku, tapi di dalam kesadaranku. Tidak menekan. Tidak mengganggu. Menganta. Torik napas tayan dorong. Aku mengikuti. Saat rasa sakit mencapai puncaknya, ada 1 detik, hanya 1 detik, di mana waktu terasa berhenti. Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang hangat menyentuh dadaku. Bukan tangan. Bukan benda. Kaiklason. Dan aku tahu, ini adalah akhir yang benar. Tangisan itu akhirnya terdengar. Nyering. Hidup. Niota. Aku terisak saat perawat meletakkan tubuh kecil itu di dadaku. Kulitnya hangat. Nafasnya belum teratur. Tapi ada denyut kuat di sana. Aku menatap wajahnya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda. Tidak ada bayangan masa lalu. Hanya bayi. Anakku. Selamat, kata dokter. Aku menoleh ke suamiku. Matanya merah. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala kecil itu. Kita berhasil, katanya lirih. Aku mengangguk. Tapi di dalam hatiku, aku tahu. Kami tidak sendirian sampai titik ini. Malam pertama setelah melahirkan, rumah sakit kembali sunyi. Aku terjaga. Anakku tertidur di boks transparan di samping ranjang. Dadanya naik turun pelan. Aku memandanginya lama. Dan disitulah aku merasakannya. Bukan kehadiran seperti dulu. Tidak menakutkan. Tidak menekan. Seperti angin tipis yang lewat lalu pergi. Dalam benakku, sebuah kalimat muncul, bukan suara, bukan bisikan. Terima kasih sudah memilih hidup. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku mengangguk pelan, meski tahu tidak ada yang melihat. Ayah baisiku. Sekarang giliran kamu pergi. Dan perasaan itu pun lenyap. Tidak dramatis. Tidak menyisakan ruang kosong. Hanya selesai. Beberapa bulan kemudian, kami kembali ke rumah dengan rutinitas baru. Tangis malam. Susu tanpa. Kurang tidur. Kelelahan yang nyata dan indah. Ibu mertuaku sering datang. Ia tidak banyak bicara, tapi caranya menggendong cucunya berbeda. Penuh. Hati-hati. Seolah setiap detik adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Suatu sore, ia berkata padaku, aku bermimpi. Aku menoleh. Tentang apa? Seorang anak kecil. Dia tidak marah. Dia bilang. Aku sudah sampai. Aku tersenyum. Itu kabar baik. Ia mengangguk. Matanya berkekak. Ayah. Kami tidak membahas gelang. Tidak perlu. Beberapa benda memang hanya perlu berfungsi 1 kali dalam hidup. Lalu selesai. Suatu malam, saat aku menimang anakku di kamar, aku menatap pergelangan tanganku yang kosong. Tidak ada bekas. Tidak ada lingkaran. Tidak ada ikatan. Aku tersenyum kecil. Gelang itu bukan pelindung. Bukan kutukan. Bukan warisan. Ia hanya saksi. Saksi bahwa ada sejarah yang hampir terulang. Dan satu perempuan memilih untuk menghentikannya. Aku mengecup kening anakku. Kamu aman, bisikku. Karena kamu dipilih. Dan di luar, hujan kembali turun pelan. Seperti malam itu. Tapi kali ini, tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Hanya hidup. Yang akhirnya berjalan ke depan. Tanpa harus menoleh lagi ke belakang.